Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Poltangan Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih, serta saudara beliau Habib Alawi, guru kita Dr. Andas Kiai Haji Abdul Razak, Ustaz Safari, Habib Bagir, dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini, semua jamaah hadrah Basaudan, majelis dan Masjid As-Sa'adah. Semua kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebelum saya masuk ke kajian kitab Al-Atiyatul Haniyah bil Imam Ali bin Hasan Al-Attas terlebih dahulu, pada sore hari ini saya mau mengumumkan kabar duka. Kita sore hari ini kehilangan seorang alim, seorang saleh yang saya yakini beliau salah satu wali min awliyaillahi salihin, termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Syekhuna Kiai Al-Haj Taifur Mawardi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Taifur Mawardi Purworejo, Jawa Tengah. Beliau ini salah satu santri senior Abu Yazid Muhammad bin Alwal Maliki yang memang terkenal sering berjumpa baik lewat mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Yazid Muhammad bin Alwal Maliki kalau mau istikharah ada sesuatu, Kiai Taifur yang disuruh nunggu bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sampai gurunya saja cinta betul dengan beliau, disayang betul, diserahkan hal-hal yang keputusan-keputusan besar. Beliau syekhuna, beliau guru saya. Walaupun saya nggak nyantri di pondok beliau, tapi saya banyak bertemu dengan beliau, beberapa kali ngisi di sana, beberapa kali bertemu di Tanah Suci, beberapa kali bertemu di berbagai kesempatan. Alhamdulillah, mengijazahkan Al-Faqir, sanad-sanad beliau dari semua masyayikhnya, sehingga beliau menjadi guru dari Al-Faqir. Dan yang saya ingat betul, Kiai Taifur ngomong langsung, saya dengar dengan telinga saya sendiri, bukan dari orang lain. Beliau bilang, Habib, saya ngimpi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesenin saya, Beb, jangan tinggalin dua, katanya, dua wirid. Saya dengar langsung tuh dari Nabi, kata Kiai Taifur. Karena kalau orang, saya sering jelaskan, kalau orang mimpi Nabi, itu Nabi sendiri yang mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Orang kalau lihat aku dalam mimpi, betul-betul dia melihat aku, karena setan nggak bisa nyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Kiai Taifur, saya dengar langsung, Beb. Itu Nabi mengucapkan ke saya dua wirid yang jangan sampai ditinggal dalam keadaan apapun. Yang pertama Ratibul Attas. Itu saya dengar langsung dari telinganya dari lisannya Mbah Taifur. Dan yang kedua Hizib Nasarnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili.
Jadi dua itu kata Ki Thaifur Habib, ini dua wirid yang saya dipesankan langsung oleh Kanjeng Nabi untuk jangan ditinggalkan karena ini benteng. Allah, kehilangan lagi kita orang-orang soleh, orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau nanti di akhirat, bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah. Dan Allah hadirkan di tengah-tengah kita orang-orang saleh yang melanjutkan daripada perjuangan beliau, melanjutkan daripada maqam beliau. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah nuhdi ila ruhihil fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال ومحمد مع قومه ثم مع أصحابه كيوم الحديبية ويوم القسمة حتى قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر فصبر. ثم ما جرى لأبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع أهل الردة. ثم ما جرى للصحابة رضي الله عنهم آتي أجلاف الناس كثرة اختلاف المقاصد والأجناس ثم التابعين وتابعيهم إلى يومك هذا فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وغيرها. Kita melanjutkan kajian kitab daripada Al-Atiyatul Haniyah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ngingetin kita kalau kita mau tegar di dalam perjuangan, masih dalam konteks ini pembahasan kita. Kalau mau tegar di dalam dakwah, kalau mau tegar di dalam memegang teguh keimanan, supaya kita nggak cengeng, supaya kita nggak ngerengek, kata beliau, lihatlah bagaimana perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya ikhwan. Bagaimana perjuangan Nabi bersama kaumnya. Dihina, dicaci, dimaki, dilemparin kotoran. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebutin nama Nabi yang sholawat dikit nih. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibn al-As bahwasanya beliau berkata, bainan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli fi hijril Ka'bah إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله رواه البخاري. Di antara pedih yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah, datang salah satu dedengkot kufar Quraisy yang bencinya Nabi luar biasa, namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Apa yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'ayyid? Fawada'a thawbahu fi 'unuqihi. Dia bawa baju yang dibawa oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid ditaruh di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bajunya dia ditaruh di lehernya Nabi, fa khanaqahu khanqan syadidan. Nabi dicekek kencang dicekeknya, Saudara. Bayangin Nabi lagi sholat dekat Ka'bah, datang ini orang durjana satu, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, di bawah itu kain dicekek di lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau bunuh Nabi lagi sholat. Faqbala Abu Bakar hatta akhadha bimankibih wa dafa'ahu 'ala Nabi, sampai datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, didorong itu Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang lagi nyekek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah Sayyidina Abu Bakar, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu mau bunuh seseorang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya?
Marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Ketika itu baru Uqbah bin Abi Mu'ayth jalan, saudara. Allah. Sesusah-susahnya perjuangan kita ada yang ngalamin apa begini? Sesusah-susahnya perjuangan kita mempertahankan keimanan, membawa dakwah, ada yang ngalamin begini? Apa yang kita alamin di kehidupan kita sehari-hari, sesulit apapun itu, masih jauh lebih kecil, nggak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sampai di situ. Sayyidina Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, baina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sajidun wa hawlahu nasun min Quraisy minal musyrikin idh ja'a Uqbah ibn Abi Mu'ayth bisala jazur faqadhafahu ala dhahri Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarfa' ra'sahu hatta ja'at Fatimah alaiha salam fa akhadhat min dhahrihi wa da'at ala man sana'a dhalik. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Umar cerita, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sujud, ini lagi-lagi Rasulullah lagi sujud. Wa haulahu nasun min Quraisy minal musyrikin. Di sekitar Nabi ketika Nabi lagi sujud, ketika itu di sekitarnya ada orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy memprovokasi Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi lagi sujud. Apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz jaa Uqbah bin Abi Mu'ayth bisala jazur." Uqbah bin Abi Mu'ayth jalan, dia ambil, mohon maaf, kotorannya onta, saudara. Kotorannya onta diambil sama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Di bawah kotoran onta tersebut sama dia, Nabi lagi sujud. Kalau bahasa Betawinya diteblokin kotoran onta, saudara. Allah, syuf. Ini yang lagi sujud Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Sosok yang saking bersihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking sucinya, laler aja nggak nemplok di jasadnya Nabi, saudara. Sosok yang ketika Mi'raj, saking mulianya Nabi Musa ketika mau bermunajat dengan Allah Ta'ala, nggak sampai ke langit, di bumi, akan tetapi disuruh lepas sandal. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke titik yang malaikat Jibril pun nggak sampai masuk ke situ, ya ikhwan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk sama sandal-sandalnya, ya saudara. Sosok yang begitu suci, yang begitu mulia, yang ketampanannya tiada dua. Bayangkan Nabi lagi sujud, dilemparin kotoran onta, saudara. Kurang apa itu? Allah, Nabi lanjuti tetap sujud. Di pundaknya Nabi itu dilemparin kotoran onta. Falam yarfa' ra'sahu hatta ja'at Fatimah alaiha salam. Nabi enggak ngangkat kepalanya sampai datang Siti Fatimah Zahra alaiha salam wa radhiyallahu anha wa ardaha. Siti Fatimah melihat ayah tercinta ketika sujud, pundaknya dilemparin kotoran, fa akhadat min dhahrihi. Siti Fatimah ngebersihin pelan-pelan tuh kotoran dari atas pundaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai semua dibersihin sama Siti Fatimah, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari sujudnya, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang perjuangannya lebih dahsyat dari Nabi? Ada yang perjuangannya lebih dahsyat dari Nabi? Tidak ada. Itu Nabi ketika itu wada'at ala man sana'a dzalik. Ini hadis riwayat Bukhari. Itu orang-orang yang terlibat kejadian saat itu. Uqbah bin Abi Mu'ayth yang lemparin kotoran buat Nabi. Kemudian juga ada dedengkot Quraisy. Kalau nggak salah Abu Jahal termasuk ada saat itu. Itu didoain, disumpahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga pernah nyumpahin orang. Jangan dikira kalau yang kita dengar cerita Nabi memaafkan. Iya benar. Ada banyak kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan, seperti waktu di Taif. Waktu di Taif Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif dengan harapan mendapatkan pertolongan dari permusuhan yang dilakukan oleh kufar Quraisy yang ada di Mekah. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Begitu sampai ke Taif bukannya disambut dengan senyuman, disambut pakai batu gitu punya Nabi, saudara. Ditawarin sama malaikat. Ini cerita sering kita dengar di mimbar-mimbar. Nah, kalau engkau ingin wahai Muhammad biar kami tebalikin itu gunung, ketiban semua penduduk Taif nih.
Nabi disambitin pakai batu, saudara. Malaikat pun geram, nggak terima ngelihat kejadian itu. Nabi SAW nggak mau, ditolak sama Nabi. Kata Nabi, aku berharap dari sulbi mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi doain, ya Allah kasih hidayah kaumku ya Allah, karena mereka nggak tahu ya Allah. Ada memang dalam banyak kejadian Rasulullah SAW memaafkan. Ada banyak kejadian. Nabi dilemparin pasir, Nabi dimin, nggak dibalas sama Nabi SAW. Tapi dalam kejadian ini Nabi SAW nggak terima. Nabi angkat tangan, disumpahin sama Nabi, Allahumma alaika bin Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi fulan. Itu disumpahin sama Nabi, namanya disebutin atu-atu, saudara. Disumpahin sama Nabi, namanya disebutin atu-atu. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kenapa kok dalam kasus Taif Nabi SAW memaafkan, bahkan Nabi ngedoain baik. Tapi dalam kasus Uqbah bin Abi Mu'aid, Nabi nyumpahin. Apa yang membedakan antara dua kasus ini? Wallahu a'lam. Yang saya pahami, wallahu a'lam. Kalau dalam kasus Taif, mereka orang-orang yang memang bukan karena kesombongan mereka, tapi mereka diprovokasi mendapatkan informasi palsu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya mereka memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesian, orang-orang kagak tahu. Makanya Nabi bilang, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, mereka nggak tahu ya Allah. Jelas apa kagak? Tapi kalau dalam kasus Uqbah bin Abi Mu'aid dengan dedengkot kufar Quraisy, itu rata-rata yang disumpahin sama Nabi, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi fulan. Itu rata-rata mati di perang Badar. Rata-rata tuh. Nama-nama yang disumpahin sama Nabi ketika itu rata-rata mati di perang Badar. Kenapa kok Nabi sampai nyumpahin mereka? Kenapa giliran mereka nggak dimaafin sama Nabi? Karena kalau mereka motifnya memang udah lain. Mereka tahu Nabi bawa kebenaran. Mereka tahu apa yang diperjuangkan oleh Nabi adalah hak. Cuman mereka dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya, bahkan dengan niat ngejek, emang sengaja mau ngejek Nabi, ngejek perjuangan Nabi, ngejek dakwahnya Nabi, itu yang mereka lakukan untuk Nabi SAW. Oh, kalau ini motifnya lain. Makanya Nabi nggak didoain baik, disumpahin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau belajar sirah biar berimbang. Memang dalam banyak kasus Nabi memaafkan, tapi juga dalam kasus-kasus tertentu, ya, dalam kasus-kasus tertentu Nabi SAW nyumpahin, saudara. Nah, makanya jangan kaget kita kadang-kadang kita lihat ada sebagian ulama kita, ya, kalau kita lihat hizib itu kencang-kencang doanya tuh, saudara. Allahumma syattit syamlahum wa kharrib quwwatahum wa mazzik wahdatahum wa zalzil aqdamahum. Hizib kencang. Hizib sakron tuh. Apa namanya? Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush mimbasyirna syaitanu sultan waswas fardut nadhara bittikas wa qulubuhum fi waswas wa aydihim fi flas wa ubiqhum min rijl al ras la fi sahlin yajla' wa la fi jabalin yatla' bi mi'ati alfi lahud ila akhiri. Hadroba Saudan itu kalau kita baca tuh, ya Rabbi syattit syamlahum, itu isinya nyumpahin musuh Allah semua tuh. Ada satu pasal di Hadroba Saudan yang isinya nyumpahin musuh Islam, isinya nyumpahin musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti proporsional. Ada waktu-waktunya orang-orang yang berbuat jahat didoakan supaya dapat hidayah, didoakan, mereka nggak tahu, mereka nggak paham. Tapi ada waktu-waktunya mereka harus di dalam sunnah Rasulullah SAW, seperti yang Rasulullah lakukan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah nyumpahin mereka karena mereka udah keterlaluan dan motifnya karena kesombongan, kecongkakan, kesengajaan. Dia pengen hadang dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jelas apa kagak? Jangan kaget karena kalau kita dengar ulama-ulama kita membesar aja. Saya kasih contoh, ya. Waktu saya dengar sendiri dengan telinga saya, beliau pernah ngomong orang-orang yang berbuat saya pernah dengar sendiri. Waktu itu beliau pernah bilang, ana maafin orang-orang yang berbuat jahat sama ana maafin. Bahasa beliau, kecuali yang pelaku-pelaku di balik KM50. Beliau pernah nyebut begitu. Pelaku-pelaku di balik KM50 dilaknat, disumpahin. Kenapa? Ya emang udah pantasnya disumpahin kalau yang begitu sih.
Udah ngebunuh, ngebantai, ngefitnah lagi. Habis itu ngumpet cuci tangan. Kalau didoain yang baik doang enak bener dia. Jelas apa kagak? Jadi ada proporsional. Israel, ente doain Israel supaya dapat hidayah, kejauhan. Berat, umat Islam dibantai habis-habisan. Mau ulama mana juga kalau ngedoain Israel nyumpain. Emang tempatnya buat nyumpain di situ. Jadi kita proporsional biar adil ya. Ada waktu-waktunya, apalagi kalau berkaitan dengan pribadi kita, sunnahnya kita memaafkan. Berkaitan dengan pribadi kita, sunnahnya doain yang baik, itu sunnah. Tapi kalau udah berkaitan dengan syiar yang udah keterlaluan begini, merugikan daripada umat Islam dan lain sebagainya, nggak apa-apa, sekali-sekali doain yang jelek, ngikutin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa kagak? Tapi jangan pulang dari sini terus urusan pribadi dikit-dikit nyumpain orang. Udah gitu yang disumpahin gak salah lagi. Main judi online kalah, emang bandar sialan nih gue doain. Ya lu main judi. Jelas ya, biar paham kapan mendoakan yang baik, kapan dalam konteks-konteks tertentu, konteks-konteks yang sangat sempit kita bisa mendoakan yang buruk. Lalu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita udah mulai lesu dalam berjuang, udah mulai lemas, nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah bicara jihad, mente. Ini jihadnya ente ngaji aja ke majelis. Ya Allah, Nabi sampai begitunya memperjuangkan Islam, masa saya cuma sekedar ngaji aja ke majelis, berat banget. Sekedar buat nimba ilmunya Rasulullah SAW aja berat banget. Udah mulai lesu aja, mulai lesu dalam perjuangan dunia akhirat kita. Ingat lagi bagaimana perjuangannya baginda Nabi Muhammad. Apalagi kalau udah mulai mendapatkan tantangan, ingat apa yang kita hadapin, tantangannya kecil dibandingin tantangan yang dihadapin Rasulullah SAW. Masih banyak lagi. Ya, dalam Al-Imam At-Tabari meriwayatkan, begitu pula Al-Imam Abu Ishaq meriwayatkan bahwasanya anna ba'dhum amada ila qabdatin min at-turab fanatharha ala ra'sihi wa huwa yasiru fi ba'd sikaki Makkah. وعاد إلى بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه ترابا وهي تبكي ورسول الله يقول لها يا بني لا تبكي فإن الله مانع أباك. صلوا على رسول الله. Allah. Ada sebagian orang di Mekah ngambil tanah. Begitu dia ngambil tanah, Rasulullah SAW lagi lewat di sebagian gang-gang yang ada di kota Mekah. Dari atas dia tebar itu tanah pasir di atas kepalanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi lagi jalan, palanya ditebarin pasir sama tanah, saudara. Allah, wa ada ila baitihi wa turab ala ra'si. Nabi balik ke rumahnya dalam keadaan palanya masih banyak tanah. Fagamat ilaihi ihda banatih. Akhirnya ketika Nabi SAW balik ke rumahnya dalam keadaan di kepala Nabi masih banyak tanah, banyak debu. Salah satu putri Nabi SAW membersihkan tanah dari kepalanya Nabi, wahya tabki, dalam keadaan nangis. Dia nangis lihat ayahnya yang mulia, utusan Allah ayahnya, kepalanya ditaburin tanah sama orang-orang yang la ilaha illallah. Rasulullah yaqul, akhirnya Rasulullah ngelihat putrinya nangis, apa kata Rasulullah? Ya bunayya la tabki fa innallaha mani'un abak. Wahai Ananda, ya bunayya ni wahai Ananda, la tabki, kamu enggak usah nangis wahai Ananda, fa innallaha mani'un abak, sesungguhnya Allah yang akan menjaga ayahmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah. Thumma ma ashabihi ka yaumil Hudaybiyah. Bahkan terkadang Rasulullah merasakan itu sendiri dari sahabat. Artinya bukan berarti di sini ketika itu dinamika kehidupan di tengah-tengah perjuangan. Pernah suatu ketika Sulhul Hudaybiyah terjadi itu. Jadi Rasulullah SAW sama para sahabat-sahabatnya udah siap-siap berangkat ke Mekah untuk masuk ke kota Mekah. Mereka ihram dan lain sebagainya, saudara. Singkat cerita, akhirnya nggak terjadi. Rasulullah sama sahabat nggak jadi masuk ke Mekah. Bahkan saat itu terjadi Sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata Hudaybiyah. Mereka batal masuk ke Mekah, terjadi yang namanya gencatan senjata Hudaybiyah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika udah selesai itu perjanjian gencatan senjata, sebagian sahabat agak ingkar, agak bagaimana gitu. Ini kok kelihatannya kita umat Islam lemes banget ini.
Kelihatan umat Islam lemah banget ini kalau kita setuju dengan gencatan senjata itu, perjanjian damai itu. Tapi Rasulullah SAW nggak berbuat sesuatu kecuali dengan wahyu. Allah Maha tahu. Justru dengan kejadian Sulh Hudaybiyah itu, saudara, akhirnya ada satu tenggang masa, nggak terjadi perang. Di situ Islam nyebar luar biasa hikmahnya. Hikmah daripada Sulh Hudaybiyah saat itu. Tapi ketika proses itu terjadi, ya namanya sahabat manusiawi, ada rasa bertanya-tanya, gimana ya, kenapa nih kita kok udah siap-siap memasuk Mekah atau batal semuanya, ada perjanjian seperti ini. Yang isi-isi poin-poin perjanjiannya secara sekilas mata seolah-olah merugikan umat Islam, seolah-olah, padahal enggak. Padahal Rasulullah yang lebih tahu karena berdasarkan wahyu, saudara. Akhirnya ketika itu Rasulullah bilang kepada sahabat, gumu fanharu thumma haliku. Bangun kalian semua, kemudian sembelihan, thumma haliku, kemudian tahallullah dengan mencukur rambut. Akhirnya ketika itu banyak sahabat yang enggak berdiri karena masih mikir nih, kok kenapa kita enggak jadi masuk Mekah, kenapa kita enggak jadi masuk Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian Rasulullah cerita ke Ummu Salamah apa yang dialami Rasulullah. Ini sahabat pada gagah mau bangun ini. Mungkin entah mereka masih bertanya-tanya atau seperti apa. Di sini para ulama menjelaskan dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kenapa para sahabat diam. Apakah mau kurang ajar sama Rasulullah? Hasya wa kalla, nggak mungkin. Hasya lillah. Ketika itu kata Ibnu Hajar, para sahabat diam karena ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan perintah Rasulullah di situ sifatnya bukan wajib, karena perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Kalau sunnah kan nggak harus. Ada kemungkinan seperti itu. Sahabat masih berharap ini opsional, masih ada harapan dari sahabat. Kemudian yang kedua, sahabat masih berharap Allah turunkan wahyu untuk membatalkan perjanjian perdamaian tersebut. Masih ada harapan dari sahabat. Nah, sahabat mau berharap boleh apa kagak? Ya boleh aja. Itu yang membuat mereka saat itu diam. Penjelasan dari Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga, ya, sahabat masih berharap sebagian dari mereka tetap diizinkan untuk masuk Mekah untuk menyempurnakan daripada manasik. Menyempurnakan daripada manasik. Karena tuh waktu masih zaman turun wahyu. Dan masih bisa yang namanya aturan itu dinasakh. Itu yang menyebabkan sebagian sahabat akhirnya tidak semerta-merta berdiri untuk tahallul sesuai dengan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong ke Ummu Salamah, "Ya Nabi Allah, tuhibbu dzalika? Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimah hatta tanhara budnak wa tad'u haliqak fayahliqak." Akhirnya kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menginginkan hal tersebut? Kau pengen sahabat ini bergerak semua ya Rasulullah?" Kata Ummu Salamah. Ya Rasulullah, Ummu Salamah ngasih saran ke Rasulullah. Ya Rasulullah, keluar ya Rasulullah. Kemudian jangan ajak bicara siapapun ya Rasulullah. Langsung saja engkau sembelih sembelihanmu. Kemudian engkau panggil tukang cukur, kau cukur ya Rasulullah. Jadi, syuf, Rasulullah SAW meskipun beliau seorang Nabi Rasul, tapi tetap musyawarah sama keluarganya. Minta pendapat. Dalam hal yang nggak turun wahyu, sah-sah saja untuk musyawarah. Rasulullah ngasih contoh kepada kita. Beliau kepala keluarga, tapi beliau kepala umat juga. Beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan kepala negara juga saat itu. Tetap datang berbincang sama Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya Rasulullah, saran saya Rasulullah langsung keluar aja ya Rasulullah. Langsung aja potong sembelihanmu ya Rasulullah dan kau cukur. Akhirnya itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat begitu lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih daripada sembelihannya, kemudian Rasulullah nyukur, langsung sahabat nggak pakai banyak ngomong, semuanya ikut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas bagaimana? Ya artinya Rasulullah sendiri pun ketika berdakwah di tengah umat Islam pun ada tantangan. Ada tantangan, walaupun ini nggak mengurangi daripada kemuliaan para sahabat. Karena di balik itu semua yang namanya dinamika, tengah-tengah perjuangan kadang-kadang ada dinamika A, B, C, D, itu hal yang biasa. Tapi setelah itu pada akhirnya mereka tetap tunduk dengan apa yang diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa kagak? La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Allah berikan kita kesabaran di dalam perjuangan
dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemenangan di dalam perjuangan dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian terakhir saya pengen mengumumkan, ya, ini tadi kita dengar ceritanya Rasulullah SAW. Nikmat dengar ceritanya Nabi, memompa daripada keimanan kita, memperkokoh keimanan kita. Nah, imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala. Beliau punya qasidah, qasidahnya terkenal dan semuanya tahu. Kisah Rasul, tahu nggak qasidah kisah Rasul? Itu populer banget tuh qasidah, meledak banget di mana-mana. Dibawakan oleh pembenci dan pecinta. Hatta yang benci ikut bawain tuh qasidah tanpa sadar. Subhanallah. Nah, itu yang selama ini beredar, yang Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Yang selama ini beredar cuma 4 bait doang. Cuma 4 bait doang. Ternyata beliau nulis bukan cuma 4 bait. Beliau nulis dari Nabi lahir tuh qasidah sampai Nabi wafat. Sampai setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain, sampai Islam datang ke Indonesia dakwahnya, saudara. Nah, jadi beliau nulis itu luar biasa. Jadi pelajaran sirah Nabi, pelajaran sejarah Nabi, dibikin ringkes dalam untayan-untayan qasidah sehingga mudah dicerna dalam waktu yang singkat. Beliau bikin tuh. Nah, subhanallah, alhamdulillah. Ini yang beliau tulis ini, qasidah kisah Rasul, isinya bait-bait tentang sejarah Nabi SAW. Alhamdulillah ada kawan untuk kreatif luar biasa. Qasidah ini direkam dengan balutan musik yang dahsyat. Karena sekarang kita dakwah mesti masuk ke berbagai lini, termasuk lewat musik dakwah. Sekarang nggak bisa. Kalau musik nggak diwarnai dengan dakwah, nanti orang dengerinnya musik-musik yang isinya orang-orang fasik, yang jelek. Dibalut dengan musik yang dahsyat, dengan efek yang luar biasa, musik yang bahkan berubah-ubah sesuai dengan kisahnya. Jadi kalau kisahnya lagi sedih dalam cerita Nabi, musiknya sedih. Kisahnya lagi perang, musiknya suasana perang. Kemudian dibikin visual, video visual menggunakan teknologi AI. Jadi seolah-olah rangkaian kisah-kisah Rasul tersebut dari awal setel dengan musiknya, dengan gambar visual yang menggambarkan di zaman Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi Habib Ali bagian, tadi gala primernya, dan insya Allah ini akan dikonserkan. Jadi konser jangan cuma konser yang negatif-negatif doang, konser-konser yang isinya bikin orang cinta Nabi mesti ditumbuh suburkan. Yang penting konser sesuai syariat Rasulullah. Cuman untuk kali ini konsernya cuma buat perempuan yang hadir. Jadi buat ibu-ibu nih, ibu-ibu perhatikan. Jadi insya Allah Bu, hari Ahad ini 24 Agustus masih ada seatnya sangat terbatas, kursi sangat terbatas, masih ada beberapa, tinggal sedikit. Mudah-mudahan yang mau ikut masih bisa kebagian insya Allah. Ya, jadi hari Minggu besok akan ada grand launching album Kisah Rasul yang tadi saya gambarkan. Ibu-ibu sama putri-putrinya minimal umur 10 tahun, maksimal nggak ada batasan, ya, bisa hadir, bisa menyaksikan langsung bagaimana sejarah Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat, dalam waktu 2 jam kita bisa menyimak sejarah Nabi dari Nabi lahir sampai Nabi wafat dengan mudah, bisa dicerna dengan musik yang menggugah sesuai dengan situasi dan kondisi, bahkan dengan visualisasi, ditunjukkan gambar, video untuk membuat suasana seolah ada di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Ya, jadi ibu-ibu silahkan yang mau ikut bisa buka di IBTV, atau di Instagramnya juga ada ya, tentang grand launching album Kisah Rasul ini, dilihat di situ dan bisa hubungi kontak yang ada. Ini kesempatan, siarkan, sebarluaskan, ikuti, mudah-mudahan kita ilmu yang Allah. Buat wali-wali siswi juga, wali-wali siswi, wali murid, kesempatan siswi-siswi kita biar bisa lebih kenal lagi dengan Rasulullah SAW, lebih dekat lagi dengan Rasulullah SAW. Ya, ada biaya tiketnya untuk nggak seberapa dibanding dengan konten dan dengan video yang ditampilkan. Dan nanti
ada sela-sela tausiah, dibuka oleh tausiah dari imam besar kita Al Habib Rizik Syihab tentang Rasulullah SAW sebagai prolog. Nanti di antara part-part itu ada tausiah juga dari putri-putri beliau. Makanya acaranya khusus buat perempuan, karena tausiah dari putri-putri. Buat lakinya kapan, Beb? Insya Allah next time, di waktu yang akan datang akan dibuat untuk laki-laki, insya. Dan terakhir saya minta doa dari semua jamaah Sa'adah. Saya minta doa, mohon doa. Kemarin alhamdulillah di awal Agustus saya belakangan ini sedang sibuk fokus menyelesaikan S3 saya, sedang penulisan disertasi doktoral, sudah ujian kualifikasi alhamdulillah, sudah ujian proposal alhamdulillah, dan kemarin awal Agustus sudah ujian tertutup, sidang tertutup. Insya Allah doakan besok tanggal 25 Agustus saya akan sidang promosi doktoral terbuka. Jadi selesai udah sidang terakhir untuk mendapatkan gelar doktor di bidang pendidikan agama Islam. Ya. Doakan mudah-mudahan barakah. Doakan mudah-mudahan manfaat. Nah, karena gelar-gelar akademik ini selain kita memang mau ngambil ilmunya, kita belajar metodologi penelitian seperti apa. Mudah-mudahan apa yang kami tulis bisa bermanfaat juga. Di sisi lain memang gelar akademik sekarang adalah tantangan zaman untuk memperluas daripada cakupan dakwah kita. Nah, ini udah zamannya cakupan dakwah kita agar bisa lebih luas lagi masuk ke berbagai lini. Doain mudah-mudahan lancar ya Pak Bu ya. Doain lancar, hari Senin pagi barokah, manfaat, ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.